Happy New Year 2021 Lighters. Wow, waktu cepet banget, 2020 sudah berlalu. Gue yakin kita semua sudah memetik banyak sekali pelajaran dan ajaran yang kita dapat di tahun 2020. Dan jika kita hari ini masih bisa berdiri dengan baik, dengan tegak, tanpa kekurangan suatu apapun, gue yakin itu karena God is in control of our life, ya. Dan di Friday Nuggets perdana kita ini, gue akan share sesuatu yang sangat esensi dan utama supaya kita bisa mengawali tahun 2021 ini dengan baik, dengan strong, dengan fresh. Nah, tema bulan Januari adalah restart. Selama 1 bulan ini, Januari 2021, kita akan bahas banyak tentang restart. Teman-teman pernah restart sebuah gadget nggak sih? Atau device? Ya, laptop, atau misalnya restart HP. Kalau teman-teman klik restart, maka semua aplikasi dan semua program yang terbuka akan tertutup. Akan ditutup semuanya. Dan ketika gadget, device, laptop, handphone, teman-teman nyala, maka tidak ada aplikasi atau program apapun yang terbuka. Jadi kita bisa memulainya dengan fresh start. Ya, gue yakin semua excited, antusias. Stay tune terus di channel ini dan pastikan teman-teman catat hal-hal terbaik sehingga nanti kita bisa praktekkan semua. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang devotional time atau yang biasa kita kenal dengan sebutan saat teduh. Aduh, terdengarnya kayak, rohani banget ya. Saat teduh. Teman-teman, ini penting sekali. Sesuatu yang esensi dan utama dalam kita mengikut Tuhan. Tapi sebelum kita masuk firman, gue pengen kita mengingat tentang vision dari gereja kita, yaitu CLCC. Karena ini akan berkaitan sekali, teman-teman, dengan yang akan kita bahas hari ini. Vision kita adalah menjadi murid Kristus yang menyatakan kerajaan Allah melalui seluruh bagian kehidupan di kota di mana Tuhan tempatkan. Jadi teman-teman sadar gak sih bahwa kita ini mau menjadi murid Kristus, mau diajar, mau belajar, mau berubah. Pandangan hidup kita berubah tentang hidup ini. Bukan pakai pandangan yang ada di dunia, yang utama pakai pandangan Tuhan. Ya, dan dalam mencapai vision ini menjadi murid Kristus yang menyatakan kerajaan Allah ini, ada 5 misi yang CLCC tulis di sini, mission statement-nya. Dan ini berurutan teman-teman ya. Ini berurutan loh teman-teman. Jadi yang pertama yang paling penting itu adalah membangun keintiman dengan Tuhan sebagai fondasi. Kedua, menghidupi firman Tuhan. Setelah kita membangun keintiman, kita menghidupi firman Tuhan. Ketiga, membangun keluarga yang bahagia. Kalau kita gitu kan sebagai anak ya di keluarga, kita harus mau turut ambil bagian teman-teman. Lu harus turut ambil bagian untuk membangun keluarga itu menjadi lebih bahagia dengan kehadiran lu pastinya. Yang keempat, mengerjakan profesi dengan excellent. Seperti teman-teman lihat setup kita hari ini ya. Karena tim multimedia CLCC pun berusaha untuk terus mengerjakan pelayanan ini lebih excellent. Nah, itu mission untuk mencapai vision. Yang terakhir, kita juga pastinya akan memberkati kota dengan melakukan semua hal ini. Melakukan misi-misi ini. Nah, hari ini kita akan bahas salah satunya, yaitu yang nomor 1. Membangun keintiman dengan Tuhan. Bentuk nyatanya seperti apa sih? Membangun keintiman dengan Tuhan. Seperti apa ya? Keintiman itu kan pasti relate-nya langsung teman-teman berpikir seperti sebuah hubungan. Ya nggak sih? Hubungan yang deket, intim, hangat. Nah, cara membangunnya gimana? Gimana cara membangun keintiman? Dengan Tuhan. Tuhan itu pribadi ya. Dan Tuhan itu juga sangat ingin mempunyai hubungan yang intim dan erat dengan kita. Nah, gue punya statement bagus nih teman-teman. The quality of intimacy is built through the quantity of encounters. Setuju gak sih dengan statement ini? Bahwa kualitas keintiman itu terbangun melalui kuantitas dari pertemuan. Iya dong, kualitas keintiman itu terbangun melalui kuantitas pertemuan. Gue kasih contoh ya teman-teman ya. Teman-teman di sini kalau sekolah punya teman sebangku kan? Teman sebangku kan tiap hari satu kelas bareng, duduk bareng, pinjem penghapus, pinjem pensil, pinjem pulpen, ya.
Terus sering tanya-tanyaan tentang pelajarannya. Lama-lama karena setiap hari ketemu, jadi dekat. Jadi sahabat. Jadi teman baik. Mulai saling mengenal dengan dekat. Gue juga ngalamin hal yang serupa. Makanya dulu waktu gue sekolah ya walaupun sekarang gue masih muda, tapi gue udah gak sekolah sih anyway. Dulu waktu gue sekolah, gue sering kali milih teman sebangku yang teman dekat dengan gue. Gue pengen deh sekelas sebangku lagi sama dia. Nah, karena kualitas keintiman, hubungan keintiman itu terbangun lewat kuantitas dari pertemuan. Ya, kalau kita sering bertemu, lama-kelamaan kita akan punya kedekatan hubungan yang lebih baik, yang lebih erat. Pertanyaan yang paling penting dalam mengawali tahun 2021 ini dengan kita mau restart, supaya kita punya fresh start. Bagaimana kualitas hubungan kita dengan pribadi yang namanya Tuhan Yesus? Hubungan yang paling penting, yang ialah sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber jawaban, sumber hikmat. Bagaimana hubungan kita? Bagaimana keintiman kita? Bagaimana waktu-waktu pertemuan kita sama Tuhan? Apakah kita punya kuantitas yang banyak pertemuan? Nah, waktu gue bahas ini, tunggu bentar. Pasti ada orang bilang gitu. Bukannya Tuhan ada di mana-mana ya? Bukannya Tuhan selalu ada bersama dengan kita ya? Berarti kita sering banget dong ketemu sama Tuhan. Mungkin beberapa dari teman-teman bertanya seperti itu, betul gak sih? Tuhan kan omnipresence, asik. Ada di mana-mana. Berarti kita sering ketemu sama Tuhan dong. Kenyataannya seperti ini teman-teman. God is always there. Setuju, Tuhan selalu ada. Setuju. But humans are not always aware of His presence. Tapi kenyataannya manusia gak selalu sadar akan keberadaan Tuhan. Bener gak? Bukankah sering kita ngerasa jauh dari Tuhan? Bahkan di masa-masa pandemi, gue ngobrol sama beberapa teman bilang gini, aduh, gereja sekarang online nih, gue ngerasa jauh dari Tuhan. Loh, bentar dulu. Bukannya kita percaya bahwa Tuhan ada di mana-mana. Yes, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tapi kenyataannya, kita sering tenggelam dalam kesibukan kondisi kehidupan kita. Kita sering lupa akan kehadiran Tuhan. Maka dari itu kita perlu punya devotional time. Waktu saat teduh. Ini realita, teman-teman. Kita gak selalu peduli dengan keberadaan Tuhan. Even Tuhan ada dekat dengan kita. Kita gak selalu peduli. Maka dari itu, dengan sengaja kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan. Memiliki devotional time. Waktu khusus. Waktu saat teduh. Itu penting teman-teman. Ya. Dan ternyata teman-teman. Kita tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu selama dia di dunia 100% Tuhan dan 100% manusia. Dia juga punya waktu khusus dengan Bapa. Kita lihat ayatnya di Markus 1 ayat 35. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di situ dikatakan, keesokan harinya waktu masih subuh. Wow, Yesus bangun lalu meninggalkan rumah. Ia pergi ke tempat yang sunyi di luar kota. Dan berdoa di sana. Ya, tahu gak sih? Yesus itu Tuhan. Tapi dia mau make time untuk pergi ke tempat sunyi. Punya waktu khusus untuk berdoa, untuk berkomunikasi dengan Bapa, untuk menyampaikan isi hatinya dan mendengarkan suara Bapa. Mau bertemu, make time. Itu Yesus yang ialah Tuhan. Dan kalau kita lihat ayat sebelumnya ya, di ayat 33, di sini tuh Yesus tuh lagi sibuk loh. Kalau gue baca ayat 33 ya, ternyata semua orang lagi nunggu Tuhan. Di hari sebelumnya Yesus lagi menyembuhkan banyak banget orang sakit. Mengusir banyak orang yang kerasukan roh jahat. Artinya apa? Yesus itu enggak lagi nganggur. Ya, Yesus itu lagi padat melayani orang. Seringkali kita punya alasan kan, aduh gue sibuk gue sibuk dengan banyak hal, sibuk nonton ini, nonton itu, Instagram, TikTok, bikin konten dan sebagainya, kita sibuk. Yesus pun yang ialah Tuhan sedang sibuk melayani, tapi dia punya waktu khusus dengan Tuhan.
Yesus make time. Yesus make time. Gue kasih contoh ya. Gue pun pribadi, gue sekarang pelayanan sepenuh waktu di gereja. Full time. Tapi gak setiap saat, gue jujur, gue gak setiap saat aware dengan kehadiran Tuhan. Gue tahu kebenarannya Tuhan selalu ada dekat. Mayoritas waktu gue mungkin gue pakai untuk mengerjakan banyak hal tentang pelayanan. Tentang event, buat bahan, dan sebagainya. Walaupun konteksnya gue full di gereja, bisa jadi gue merasa jauh dari Tuhan. Kalau gue gak secara sengaja, ya, punya waktu pribadi yang khusus dengan Tuhan. Maka dari itu gue pribadi perlu meluangkan waktu khusus dengan dia. Dan teman-teman, dalam make time, kenapa Yesus di sini waktu masih subuh? Jadi seringkali kita berpikir kan bahwa, aduh berarti harus pagi ya. Harus di waktu-waktu tertentu ya yang paling ampuh. No. Tapi di sini, kalau gue coba pelajari, waktu subuh itu adalah waktu di mana kita tanpa gangguan. Teman-teman pernah kan keluar waktu subuh-subuh, keluar rumah, jarang kendaraan berlalu lalang. Dan mayoritas orang mungkin tidak sedang dalam aktivitas produktif. Ya, waktu subuh itu waktu di mana sebetulnya tanpa kebisingan, tanpa gangguan. Makanya Yesus memilih the best time untuk menghampiri Bapa. Waktu sunyi dan masih subuh. Ya, waktu di mana orang-orang belum aktivitas dan dia berdoa di sana, mendengarkan Tuhan dan dia berbicara pada Tuhan di sana. So inilah value yang harus kita pelajari teman-teman dari Yesus. Yesus memberikan waktu yang terbaik di tengah-tengah kesibukannya. Dia sengaja menyisihkan waktu sebelum aktivitas. Karena dia tahu di ayat berikutnya, di ayat 36, murid-muridnya menghampiri Yesus bahwa semua orang telah menunggu Yesus. Artinya apa? Kalau sudah waktu produktif, Yesus lagi ditunggu oleh banyak orang. Wow, luar biasa sekali Yesus ini ya. Dia menjadi teladan dalam hal ini sekalipun. Kita bisa belajar banyak dari Tuhan. Oke, having special time with God is a real form of faith. Punya waktu yang khusus dengan Tuhan, itu bentuk nyata dari iman. Ya kita tahu bahwa punya waktu khusus dengan Tuhan itu bukan syarat keselamatan dan tidak berpengaruh pada kasih Tuhan. Tidak membuat Tuhan makin sayang karena dia sudah amat sayang. Tapi itu bentuk nyata dari iman kita. Ya, contohnya aja, kalau kita punya pacar teman-teman. Kalau kita punya pacar, tapi ketika kita mau pacaran, kita bilang, aduh nggak deh untuk ketemuan. Pasti pacar kita agak aneh. Ini orang bener nggak sih sayang sama gua? Kenapa nggak mau ketemuan ya? Kenapa nggak mau saling berkomunikasi ya? Kenapa nggak mau connect ya? Ya nggak sih? Nah, justru dengan adanya waktu khusus dengan Tuhan, kita makin sayang sama Tuhan. Karena kita makin mengenal Dia. Kita makin mengenal baiknya Tuhan. Ya. Salah satu hal penting lagi pada saat devotional time, ini teman-teman. Seringkali kita dalam punya special time ini, seringnya kita hanya banyak berdoa, berbicara, mengungkapkan keinginan kita. Padahal satu hal lagi yang penting adalah kita mendengarkan. Karena komunikasi dalam kita membangun hubungan, itu harus dua arah. Jangan cuma ngomong terus, tapi kita harus mendengarkan juga. Listening itu penting. Ya, buat gue pribadi, gue seringkali terjebak banyak bicara. Doa, worship, terus ngomong. Tapi nggak ada waktu diam untuk mendengarkan Tuhan. Which is nggak ada metode yang terbaik sih. Tapi yang pasti, ayo dua arah. Mendengar, berbicara. Mendengar, berbicara. Dua arah. Nah, langkah praktis yang mau gue share untuk kita punya waktu khusus dengan Tuhan adalah, yuk kita terlihat secara clear dari aktivitas kita. Misal, ini contoh aja ya. Oh, jam 7 pagi itu waktu devotion. Setelah itu kita workout, olahraga misalnya. Berikutnya ada other activity lain. Nah, harus terlihat dari schedule kita teman-teman. Jangan sampai kita bilang, oh iya, gue punya waktu saat teduh. Tapi kita nggak mau buat dengan sengaja. Yesus aja buat dengan sengaja. Waktu subuh. Ya, yuk gue dorong mengawali tahun ini. Mari kita mulai dengan hal yang esensi dan utama. Yaitu mempunyai waktu yang khusus untuk encounter dengan Tuhan. Oke, ayat terakhir. Mazmur 119
ayat 105. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata seperti ini. Sabdamu adalah pelita bagi langkahku, cahaya untuk menerangi jalanku. Firman Tuhan itu penunjuk jalan, teman-teman. Tadi dalam waktu devotion time, selain kita berbicara, berdoa, mendengarkan Tuhan, waktu khusyuk, sunyi gitu dengan Tuhan, make sure kita juga baca firman Tuhan. Baca kebenaran firman dan renungkan. Ya, ada banyak orang yang gak mau baca firman, gak suka baca firman, gak ngerti. Aduh, ngantuk kok, bingung. Padahal balik lagi, kalau kita memiliki pengertian yang benar, kita pasti punya niat untuk mempelajarinya. Dan kalau menurut ayat ini teman-teman bisa lihat bahwa firman Tuhan itu pelita bagi langkah kita, cahaya untuk menerangi jalanku. Nah, teman-teman pernah gak sih ngalami mati lampu? Contoh nih, mati lampu, gelap seperti ini teman-teman, tanpa cahaya, tanpa pelita, dan kita bahkan sulit melihat kaki kita sendiri, tangan kita sendiri, gelap sama sekali. Nah, kalau tadi bahwa firman Tuhan itu adalah cahaya dan pelita, hidup tanpa firman Tuhan berarti hidup yang seperti ini, gelap, tanpa cahaya. Kita nggak bisa melihat langkah kaki kita, arahnya mau kemana. Ya, mungkin kita bisa aja hidup sekedar hidup. Dunia mengarah kemana kita ikut. Tapi sebetulnya secara roh, secara iman kita gelap teman-teman. Kita mudah terombang-ambing. Karena gelap, kita nggak bisa lihat kanan, kiri. Kalau ada batu mungkin kita kesandung. Kalau ada lubang kita mungkin jatuh. Kita akan tidak punya pandangan yang clear untuk melihat jalan mana yang harus kita ambil. Dan orang yang baca firman Tuhan itu seperti gambar ini teman-teman. Ketika kegelapan, dia memegang pelita. Dia memegang firman. Ya, memegang firman. Sehingga dia bisa tahu arah langkah kakinya. Kalau mungkin dia melihat ada kotoran, mungkin dia akan menghindari. Kalau ada tangga, dia akan menaiki. Kalau ada lubang, dia akan menghindari. Ketika harus loncat, dia akan loncat. Ketika ada jalan buntu, mungkin dia akan memutar. Tapi itu semua bisa terjadi ketika kita bisa melihat dengan baik karena ada cahaya. Dan itu semua bisa kita cek, cross check melalui firman Tuhan yang menentukan itu semua. Wow, sedikit recap teman-teman. Restart yang paling esensi untuk dilakukan adalah make sure kita punya waktu khusus untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, setuju, Tuhan selalu ada di mana-mana. Tuhan selalu dekat dengan kita, yes, jawaban yang sangat baik. Tapi kita manusia terbatas. Kita tidak selalu sadar akan Dia. Dalam devotion time kita perlu berdoa, mengungkapkan isi hati kita, mendengarkan Tuhan. Ya, terus karena kita dalam komunikasi perlu dua arah, mendengar dan berbicara. Dan terakhir, selain itu dalam devotion time kita juga perlu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga kita mempunyai kebenaran yang menjadi cahaya untuk menuntun langkah kaki kita. Slide terakhir. It's not for His benefit, but ours. Teman-teman, waktu gue merenungkan sharing hari ini, message hari ini, gue pikir ini bakal bikin ribet gak ya? Ribet banget, perlu make time, doa, baca firman, ikut Tuhan kok. Bukannya Tuhan sudah selalu ada di mana-mana, Tuhan sudah ngerti kita. Pokoknya Tuhan itu ya solusi lah. Dia mah kunci jawaban aja, dia harusnya memenuhi semua keinginan kita. Teman-teman sadar gak sih? Justru hal ini itu bukan untuk benefitnya Tuhan, tapi ini untuk kebaikan kita. Tuhan itu gak pengen hanya menjadi solusi bagi kehidupan kita, tapi Tuhan pengen punya relasi dengan kita, punya relasi yang intim dengan kita. Maka dari itu yuk kita responi dengan membangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan gak pernah kekurangan sehingga kita harus memberikan waktu kita. Enggak. Justru kita yang punya banyak kekurangan kekuatan, kekurangan hikmat, kekurangan banyak hal, sehingga justru lewat encounter dengan Tuhan, ya, kita punya kekuatan, kita ngerti harus ngapain, kita punya clarity untuk melakukan berikutnya harus apa sih, ya. Dan sekali lagi gue mau ulang bahwa Tuhan sudah amat sayang.
hal ini tidak berpengaruh ke rasa sayangnya Tuhan sama kita. Tuhan sudah amat sayang. Kita nggak harus bayar ini untuk mendapatkan sayangnya Tuhan. Karena Tuhan sudah sayang. Justru dengan kita punya devotional time dengan Tuhan, itu yang membuat kita lebih sayang dengan Tuhan. Lebih kagum dengan Tuhan. Semakin mengerti Tuhan. Ya, gue berdoa teman-teman, mengawali tahun ini, mari kita punya kedisiplinan iman sebagai bentuk nyata dari iman kita sendiri dengan membuat devotional time khusus secara disiplin dengan Tuhan setiap hari. Mari kita sama-sama ambil komitmen ini teman-teman di awal tahun. I wish kita mau disiplin memiliki devotional time itu. Karena it's not for His benefit, but for ours. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan terima kasih buat tahun 2021 yang Kau percayakan bagi kami Tuhan. Kami masih bisa berdiri Tuhan di sini. Berdoa Tuhan, sehingga kami bisa menyadari firman ini Tuhan. Firman ini boleh menjadi kehidupan Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa sabdamu itu adalah pelita dan cahaya bagi kaki kami Tuhan untuk menerangi setiap jalan kami Tuhan. Tuhan berdoa Tuhan, biar kami bisa memiliki kedisiplinan Tuhan untuk mau bertemu dengan Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Biarlah waktu-waktu khusus ini dengan Tuhan kami miliki karena kami mencintai Tuhan. Karena kami mau meresponi kasih-Mu Tuhan yang begitu besar bagi kami Tuhan. Kami nggak sanggup Tuhan. Tuntun kami Tuhan untuk memiliki waktu ini. Bahkan untuk menyempatkan waktu pun kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kami membutuhkan jamahan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk teman-teman semua yang mendengarkan video ini, yang menonton video ini Tuhan, supaya mengerti firman Tuhan dan bisa belajar untuk memiliki kedisiplinan iman. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. See you in the next Friday Nuggets. God bless you.